berbalik pada Tuhan, berpegang pada firman. Seorang penjual bakso turun dari timur ke barat di Jalan Kedung Ngunduraya. Dia melihat di sebelah kiri itu ada pasar malam. Hari mulai malam dan kelihatannya pasar malam itu ramai sekali. Lalu dia belokkan gerobaknya ke tempat itu. Dia berharap bahwa di pasar malam itu dagangannya laku keras. Pembeli-pembelinya adalah kebanyakan orang Tionghoa. Dan mereka membayar lebih, tidak mau diberi pengembalian. Nah, di tengah malam penjual bakso itu sadar bahwa tempat itu bukan pasar malam, tapi kuburan Tionghoa. Gerobaknya ada di antara makam-makam itu dan sulit keluar. Dalam ketakutan dia melihat dagangannya, loh habis semua. Betul-betul ini pasar malam ini. Tapi ternyata setelah dia mencedok kuahnya, semua bakmi, bakso, tahu masuk semua dalam kuah itu. Lalu ketika dia melihat tempat penyimpanan uangnya, loh ternyata bukan duit, daun-daun kering. Wah, dia ketakutan sekali. Sudah menjelang pagi dia baru tersadar, oh tempat ini ternyata kuburan, bukan pasar malam. Nah saudara-saudara, kenapa sejak awal dia tidak mau berbalik arah? Kalau tahu itu ternyata kuburan, kenapa? Karena dia tergiur dengan saya masuk ke pasar malam ini, dagangan saya akan laris dan saya akan pulang lebih awal. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang tidak berbalik arah? Kenapa banyak orang Kristen tidak berbalik arah? Dia tidak tahu kalau jalan itu sesat. Dia tidak tahu kalau dia sedang disesatkan oleh kuasa lain yang bukan kuasa Tuhan. Dia tergoda oleh hal-hal duniawi yang menjanjikan. Dia hanya melihat pada akhirnya saja, tidak mulai melihat sejak awal. Lalu yang ketiga, orang itu tidak memiliki iman yang kuat, sehingga mudah digoda oleh hal-hal yang duniawi, dan baru sadar setelah dia tersesat. Oleh sebab itu betapa pentingnya berbalik pada Tuhan. Berbalik pada Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang hari ini belum mau berbalik itu memang belum sadar kalau dia itu sesat. Oleh sebab itu saya mau mengatakan jangan menunggu sampai nanti tua, dan jangan menunggu sampai Tuhan tuh memperingatkan dengan keras. Dalam pelayanan pastoral saya kepada orang-orang sakit, di sana saya menemukan dalam kondisi yang sakit itu orang baru sadar, lalu berkata, mungkin Pak, sakit saya ini adalah karena dosa-dosa saya yang belum saya akui di hadapan Tuhan. Tolong Pak Pendeta doakan. Orang itu dengan jujur ngomong apa adanya. Dulu pernah berbuat apa dan sebagainya sehingga mengecewakan keluarga, sehingga keluarganya terpisah, keluarganya hancur, katakan semua. Saya mendoakan. Saudara-saudara, kalau sudah demikian, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu akan mengalami mukjizat kesembuhan, sembuh. Dan yang kedua, pintu surga dibuka untuk orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbalik kepada Tuhan itu kadang-kadang tidak kita sadari bahwa kita harus berbalik karena jalan kita sudah salah. Berbalik kepada Tuhan itu pasti ada campur tangan Tuhan, tetapi kita tidak merasa bahwa ada campur tangan Tuhan di sana. Kita akan lihat saudara-saudara, bagaimana caranya kita berbalik. Proses berbalik kepada Tuhan itu pertama kita harus mau berubah. Mau berubah.
Kalau kita tidak mau berubah, ya selamanya kita tidak akan pernah mengalami pembaruan. Ya sudah, begitu saja jalan sesat dilalui. Sampai nanti akhirnya Tuhan memberikan peringatan yang keras, baru saya sadar. Yang kedua, tidak hanya berubah, tetapi proses yang selanjutnya adalah kita bertobat. Kita punya komitmen, sudah Tuhan, hanya kali ini saya salah. Saya tidak mau mengulang lagi. Cukup sampai di sini saja. Kalau kita sudah punya komitmen, kita tidak akan mengulangi lagi. Kecuali kita imannya lemah dan tergoda lagi. Hasil daripada kita bertubah dan bertobat itu adalah berbuah. Kita kembali mengasihi Tuhan dan kita kembali mengasihi sesama. Tema ini mengajak kita untuk mari kita berbalik pada Tuhan. Kalau jalan kita tuh ternyata sudah tidak karuan. Dulu sebelum ada GPS, saya sudah memakai GPS juga. GPS lokal namanya. GPS yang sekarang ini kan kita bisa lihat handphone, Global Positioning System, kita diarahkan. Sampai hari ini saya terus bertanya kok, yang mengarahkan itu orangnya di mana? Saya diarahkan walaupun di jalan-jalan yang sempit, orangnya tuh di mana? Di Indonesia atau di luar negeri? Lalu yang kedua, pertanyaan saya yang belum terjawab adalah, kenapa yang mengarahkan itu mesti perempuan? Kok tidak ada orang laki-laki? Belok kanan, belok kiri, 100 meter lagi, selalu yang mengarahkan itu perempuan. Sehingga sampai ada suami istri yang gegeran di dalam mobil gara-gara istrinya curiga, suaminya dipukuli baunya, pundaknya. Nah, sekarang saya baru tahu, kamu ternyata punya simpenan toh. Loh, simpenan apa? Ini loh yang ngomong-ngomong sama kamu ini kan perempuan toh, ini simpenanmu toh. Bukan, itu aku pakai GPS dan aku diarahkan, terus dipukuli. Sudah, lalu suaminya tanya, kita mau terus atau kita berhenti? Terus, ya sudah, diem istrinya. Sebelum ada GPS memakai handphone, saya sudah memakai GPS. Singkatan dari gunakan penduduk setempat. Iya kan? Saya buka jendela mobil, lalu saya tanya, Bapak, mohon maaf, saya tanya rumah Bapak Lurah di mana? Kan begitu. Itu GPS. Ya, gunakan penduduk setempat. Nah, kalau saya sudah sampai, saya pakai GPS lagi yang ketiga. Apa? Bahasa Jawa. Gusti pancen sae. Wah, Tuhan tuh baik, membawa saya ke tempat yang saya tuju. Saudara, kita orang-orang Kristen harus pakai GPS yang dari Tuhan. Ya. Bukan Global Positioning System, tapi God Positioning System. Ya, Tuhan memberi kepada kita Roh Kudus masuk dalam hati itu supaya kita itu punya hubungan yang jelas dengan Tuhan. Sehingga kita mudah diarahkan. Kalau Roh Kudus kita pergi, Roh Kudus kita hilang, lah bagaimana Tuhan mau mengarahkan kita? Dalam Injil Lukas ini tadi digambarkan suasana yang tidak enak antara seorang ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Tujuan ahli Taurat itu hanya untuk mencobai Yesus, karena Yesus dianggap mengganggu ajaran Taurat yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad dipercaya oleh orang Yahudi. Pertanyaannya sederhana, Tuhan, siapakah sesamaku manusia dan siapakah yang harus mengasihi? Aku harus mengasihi siapa? Lalu Tuhan bertanya juga, nah kamu pernah membaca apa dalam hukum Taurat? Orang ini bertanya tentang hidup kekal itu syaratnya bagaimana? Lalu Tuhan mengatakan, ya apa kamu baca? Bacalah. Ya, lalu dia ingat tuh, Tuhan pernah mengajarkan tentang kasihilah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihlah kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, nah itu yang harus kamu lakukan. Dan Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau manusia mau mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, maka ini syaratnya. Kalau kamu mau dikatakan hidup, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia.
itu tidak cuma hidup di dunia, itu juga sampai hidup yang kekal. Lalu dalam kitab Ulangan tadi ditulis, Tuhan sungguh gembira kalau kita mau mendengarkan suaranya, kita berpegang pada firman-Nya. Saya bingung dengan nyanyian yang berjudul menyukakan hati Tuhan. Ya. Ternyata menyukakan hati Tuhan itu referensinya di kitab Ulangan ini. Ya. Menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, itu ternyata dari kitab Ulangan. Tuhan tuh senang kalau kita tuh menjalankan perintahnya. Lalu di surat Kolose tadi, Paulus memuji-muji jemaat Kolose karena jemaat Kolose itu mempraktekkan kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Jemaat itu dipenuhi dengan hikmat, hidup yang memberi buah dan hidup yang mengucap syukur. Nah, hari ini kita kembali diingatkan Tuhan, apakah benar hidup kita itu masih di jalan Tuhan atau sudah keluar dari iman kita? Mungkin kita menganggap biasa-biasa saja, tidak perlu dimasalahkan. Tuhan tahu kok kalau saya nanti Minggu saya minta doa pengampunan dosa itu kan saya diampuni. Tapi berbuat dosa lagi nanti dan diampuni lagi. Itu kan namanya mempermainkan Tuhan. Minggu ini minta tolong Tuhan, ampuni dosa-dosaku, nanti keluar dari gereja berbuat dosa lagi, Minggu datang lagi. Nah, kenapa hari raya Natal itu kok selalu dipenuhi dengan banyak orang datang? Karena hari Natal itu hari yang gembira. Yang kedua, ada pemahaman salah dari kita, dari banyak orang. Kalau saya hadir di hari Natal, itu sama dengan ngelebur dosa. Dosa saya lebur dalam setahun. Nanti setelah itu Januari mulai berbuat dosa lagi. Datang Natal lagi, berbuat dosa lagi, datang Natal lagi. Nah, itu kan namanya mempermainkan Tuhan. Mari saudara kita belajar hal-hal yang indah dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Belajar dari orang Samaria. Belajar dari orang Samaria. Jadilah orang Kristen yang unik. Saudara-saudara, orang Kristen yang unik itu yang bagaimana? Saya beritahu, ada model orang Kristen. Model orang Kristen itu yang pertama adalah orang Kristen yang antik. Orang antik itu langka dan tertutup. Kita punya barang antik, saudara. Ya. Itu biasanya hanya untuk diri sendiri. Buat kita antik, tapi buat orang lain seperti itu kok antik, kotor gitu kok antik. Ya. Seorang imam tahu banyak tentang hukum-hukum Allah, melihat sesamanya menderita, dia hanya lewat tanpa peduli. Orang Yahudi sebagai bangsa sesamanya dirampok, tersiksa. Tapi imam ini mengira bahwa itu sudah mati, makanya saya tidak mau dekat. Kenapa? Karena kalau sampai menjamah mayat, itu hukumnya najis. Najis. Demi agama lebih baik aku tidak peduli dengan orang yang seperti itu. Jadi rasa kemanusiaannya itu terpisah karena aturan-aturan agama yang tertutup, yang tidak terbuka. Itu yang pertama, orang yang antik. Ya, lalu yang kedua, orang yang aneh. Orang Kristen aneh. Itu sulit dimengerti, saudara. Seorang Lewi setiap hari itu menjadi pelayan Tuhan di bait suci. Dia melihat sesama bangsanya menderita, hanya lewat saja. Pikirnya, itu bukan urusanku. Aku dipanggil untuk melayani bait suci, bukan untuk melayani orang terkapar itu. Nah, saudara-saudara, kita jangan buru-buru berkata, itu bukan saya loh Pak, nanti dulu. Mungkin kita ini setiap minggu rajin ke gereja, aktif di pelayanan, tapi justru kita akan dipandang aneh oleh orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, kalau hidup kita itu ternyata hidup untuk dirinya sendiri, Kristen untuk dirinya sendiri, tidak untuk umum. Ini mirip seorang imam.
dan orang yang fanatik tadi, ya, yang imam yang fanatik dengan agamanya tadi. Lalu yang ketiga itu orang unik. Nah, orang unik itu punya ciri khas. Nah, ini orang Samaria ini yang notabene bermusuhan dengan orang Yahudi. Tetapi orang ini justru menolong sesamanya tanpa melihat siapakah orang itu sama bangsanya atau tidak. Ada 9 perbuatan nyata dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Mulai membalut luka, membawanya dengan kudanya, ya, kemudian menginapkan di penginapan, menyuruh orang penginapan merawatnya, mengobatinya, berapa biayanya, kalau kurang mau ditambah dan sebagainya. Ini tindakan kasih, ini perbuatan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita mempraktekkan hidup berbalik kepada Tuhan, ya jangan membeda-bedakan orang, siapa saja kita layani. Setiap agama itu punya ciri khusus loh, saudara. Kalau kita orang Kristen itu pasti orang masyarakat kita mengatakan, nah orang Kristen itu adalah orang yang dipenuhi dengan kasih. Kalau orang Muslim itu ketaatan, orang Buddha itu kebaikan-kebaikan, orang Kejawen itu ritual-ritual. Jadilah orang Kristen yang unik sebagai bukti bahwa kita ini selalu hidup di jalan Tuhan. Kalau saat ini kita keluar dari relnya Tuhan, mari kita kembali. Karena hanya dengan cara itu kita akan dituntun terus oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang unik, bukan antik dan aneh. Karena dengan antik dan aneh, kita akan mempermalukan nama Tuhan. Bukan hanya kita yang dituding-tuding, tapi Tuhan akan dituding juga. Orang Kristen kok seperti itu, orang Kristen kok seperti itu. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, orang Kristen itu harusnya orang yang cinta Tuhan. Ya, orang Kristen unik itu cinta Tuhan dan cinta sesamanya. Jadi ikut Tuhan itu sampai S3. S3 itu singkatan dari setia sampai selesai. Setia sampai surga. Tidak berhenti di tengah jalan menjadi orang Kristen 3M, mutung mundur murtad, tidak. Ya, 3S, S3, setia sampai selesai. Tuhan Yesus di kayu salib ngomong apa? Aku sudah mati. Oh bukan, sudah selesai. Kita harus menjadi orang Kristen sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari jemaat Kolose. Apa yang kita pelajari dari jemaat Kolose ini? Paulus memuji-muji jemaat ini, ya, tak henti-hentinya mendoakan supaya kemelekatan jemaat dengan Tuhan itu tidak luntur, tidak kendor. Ada beberapa ciri yang diperlihatkan jemaat Kolose sehingga mereka selalu melekat kepada Tuhan. Apa saja itu cirinya? Yang antara lain kita lihat iman yang luar biasa. Imannya tuh luar biasa. Aku mendengar tentang mendengar imanmu yang luar biasa. Kasihmu kepada sesama itu luar biasa juga. Dimulai dari kasih di lingkungan mereka, orang-orang kudus, sampai kemudian menyebar keluar. Ya, kemudian yang ketiga, hidup dipenuhi dengan hikmat dan pengertian rohani. Orang ini melekat kepada Tuhan, sehingga terus baca firman, dengar firman, ini saudara. Jadi hidup yang melekat pada Tuhan itu bisa menghasilkan kepekaan roh. Ya. Kepekaan roh itu yang bagaimana? Kepekaan roh itu adalah kita bisa mendengar suara Tuhan. Loh, kok bisa tak Pak? Bisa, ya, mendengar suara Tuhan. Tuhan itu mengarahkan kita, ini loh yang harus kamu lakukan, bukan itu. Ada tingkatan-tingkatan kita, tingkatan rohani. Kalau kita tuh dekat dengan Tuhan, tingkatan rohaninya apa? Tingkatan rohani dari Tuhan itu pertama kita mengetahui dulu. Oh, ini loh Tuhan Yesus itu Allah, juru selamat. Ternyata Tuhan itu hidup, itu mengetahui. Kemudian tingkatan berikutnya apa? Mengerti. Setelah mengetahui kita mengerti. Setelah mengerti apa? Mempraktekkan. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah kita peka rohani. Rohani kita tuh peka. Jadi kita tahu, oh ini
kata-kata Tuhan. Oh, ini kata-kata iblis. Oh, ini saya harus nuruti Tuhan. Oh, ini saya tidak harus menuruti kata-kata ini. Ini jebakan. Seperti tukang bakso tadi. Dia melihat, oh, pasar malam, menggok. Nah, ternyata apa? Ternyata bukan pasar malam, kuburan malam. Nah, saudara, dia senang sekali. Wah, hasilnya luar biasa, semua beli. Bayarannya uang, tapi tidak mau diberi pengembalian, disusui. Setelah dibuka, godong. Nah, apa enggak ngeri, saudara? Kalau hasilnya itu akhirnya hampa. Tingkat yang terakhir, kalau kita sudah sampai pada kepekaan rohani, kita akan dikasih Tuhan kepercayaan, karunia rohani. Karunia rohani itu beda dengan talenta. Talenta itu bisa dipelajari. Tuhan Yesus memberi perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Bisa dipelajari. Tapi kalau karunia itu tidak bisa dipelajari. Itu murni dari Tuhan dan setiap orang tidak akan diberi lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 sombong, nanti dia jadi Tuhan. Orang-orang Kolose itu dipuji-puji karena hidupnya itu luar biasa. Hidup penuh hikmat dan pengertian rohani, menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Paulus menulisnya demikian, dan selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Hidup yang melekat pada Tuhan tidak akan gampang lepas dari ikatannya. Barang yang melekat di tempat di mana dia ditempatkan, dia akan menempel di situ terus kecuali barang itu diambil. Orang Kristen yang hidupnya nempel Tuhan pasti tidak akan berkata, apa yang saya alami ini tufalah, kebetulan, tidak. Dia pasti akan mengatakan, ini campur tangan Tuhan. Ini penyertaan Tuhan, ini penyelenggaraan ilahi, ini kehendak Tuhan. Nah, ini manfaat yang besar jikalau kita berbalik pada Tuhan dan pegang firman Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana dan lakukanlah dengan setia. Maka hidup kita itu akan seperti pisau yang terus diasah dan siap untuk digunakan. Zaman ini kita harus menjadi orang Kristen yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini 2 hal tidak boleh dipisahkan. Cerdik seperti ular saja tidak boleh. Tulus seperti merpati saja tidak boleh. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena apa? Karena di sekeliling kita tuh berseliweran hal-hal yang menyesatkan dan memungkinkan kita tuh jatuh. Ya gara-gara 1 orang di gereja misalnya, yang kita tidak seneng, atau orang itu mengecewakan kita lalu jauh dari Tuhan. Saya tidak akan ke gereja sana lagi, kapok sudah. Gara-gara sudah lama berdoa, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita mutung. Tuhan kok diam? Saya ini sudah minta berkali-kali loh. Padahal Tuhan itu punya cara. Kita disuruh menunggu, atau kita akan dijawab segera, atau Tuhan langsung mengatakan tidak, permintaanmu itu berbahaya. Oleh sebab itu berbaliklah pada Tuhan, pegang firman-Nya supaya hidup kita ini tenang, bahagia. Menjadi orang Kristen itu harus ada manfaatnya. Kalau jadi orang Kristen tidak ada manfaatnya, lah kenapa kita jadi orang Kristen? Lalu yang terakhir, saudara, kita belajar ya, yang terakhir, Tuhan gembira, kita bahagia. Ya. Tuhan itu gembira. Dalam kitab Ulangan tadi dikatakan Tuhan itu gembira jikalau kita itu kembali berjalan bersamanya. Ulangan 30 ayat 9-14. Allah berbicara kepada manusia setelah umat Israel itu kembali bertobat. Musa berkata bagaimana? Sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu. Kehidupan secara jasmani akan dipulihkan setelah umat itu kembali balik kepada Tuhan, bertobat. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Putusnya hubungan kita dengan Tuhan itu menyebabkan sampai kepada kehidupan kesejahteraan kita, kehidupan jasmani kita. Yang kedua, Tuhan itu gembira jikalau kita mendengar suaranya. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan,
Allahmu dengan berpegang pada perintah ketetapannya. Membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, merenungkan firman, itu ternyata luar biasa efeknya. Tuhan gembira melihat kita melakukan itu. Ibarat seorang tua yang senang kalau nasihatnya itu didengar oleh anaknya dan dilakukan oleh anak-anaknya. Jangan meremehkan firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang saudara dengar. Saya sering menjumpai orang yang bertemu dengan saya, sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu. Apa katanya? Pak, saya sekarang ada di sini, di kota ini. Saya masih ingat loh khotbahnya Bapak. Oh ya, dia masih ingat loh. Saya aja sudah lupa khotbah apa. Lalu orang mengatakan, oh Bapak pernah mengatakan ini. Khotbah yang hari ini saya sampaikan, mungkin saudara belum mengalaminya, tapi simpan terus di pikiran, di hati kita. Nanti satu saat akan muncul, diingatkan kembali oleh Tuhan di saat kita membutuhkan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Ayat 14. Jadi ternyata apa yang kita dengar melalui telinga ini masuk ke dalam mulut. Ya, masuk ke dalam mulut kita, saudara. Jadi Tuhan itu sangat gembira jikalau kita mengalami damai sejahtera. Masuk mulut kita. Kenapa kok masuk mulut kita? Harusnya kan masuk telinga atau iya, tapi firman Tuhan mengapa mulut kita? Karena dengan mulut kita nanti kita bisa bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan itu saya alami dan kita bersaksi kepada orang lain. Firman itu disimpan di hati. Satu saat ini akan muncul berbicara, bukan lagi melalui mimbar, tapi melalui hati saudara. Dan itu yang tadi saya sebut dengan kepekaan roh. Bisikan Roh Kudus, bisikan rohani kita. Jadi setiap kali saya mendapat pengalaman rohani, itu saya catat, saudara. Saya bukukan, siapa tahu nanti saya bisa menerbitkan sebuah buku yang isinya kesaksian-kesaksian bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar. Dan itu saya alami bukan karena saya pendeta, tapi karena kedekatan saya dengan Tuhan. Kadang-kadang saya baru tersadar setelah Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Ternyata kata-kata Tuhan Yesus itu benar. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Jikalau kamu meminta dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Saya pernah berdoa, saudara. Saya harus menyiapkan khotbah, tapi saat itu saya harus mempersiapkan uang untuk membayar sesuatu. Sedangkan di rumah tidak ada cash. Bagaimana saya itu mau pergi? Saya tidak mau terputus karena saya sedang menyiapkan khotbah. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya apa? Ambil satu buku. Di rak buku saya. Di rak buku saya ambil satu buku. Untuk referensi khotbah saya. Terkejut saya, saudara. Loh, buku yang saya baca itu ternyata diselipan di beberapa, ada satu halaman tuh isinya duit. Uang, saudara. Loh, kapan saya menyimpan uang di selipan buku itu? Kapan? Saya tidak ingat, saudara. Dan mungkin saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kenapa justru saat saya menyiapkan khotbah, saya harus menyiapkan uang juga untuk membayar sesuatu yang mendesak? Tuhan siapkan di situ. Loh, kok ada uang di situ? Dari mana ini? Aduh, saudara, sampai saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, hari ini saya melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Dan uang itu pas untuk membayar orang yang nanti akan datang dan memberi barang lalu saya bayar. Tidak pernah saya pikirkan itu terjadi. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan saya mengucap syukur itu benar-benar Tuhan itu gembira, ya. Tuhan gembira. Tuhan itu gembira sekali kalau saudara tuh mau baca Alkitab dengan tekun, ya. Saudara mau merenungkan firman dengan tekun, saudara mau mendengarkan khotbah dengan tekun, tidak segera mengatakan kok amin loh. Loh, amin itu bukan selesai. Jadi kalau mengheningkan cipta itu amin, mengheningkan cipta itu selesai. Tapi kalau khotbah itu amin, doa itu amin.
Apa toh amin itu? Amin itu bukan selesai, tapi sesungguhnya benar dan pasti. Nah, oleh sebab itu mari kita dengan tekun mendengar firman Tuhan, berbaliklah pada Tuhan, pegang firman Tuhan, maka Tuhan itu akan senang melihat saudara dan saya itu senang sekali. Kok umatku mau begitu? Tuhan itu senang sekali, bahagia sekali kalau saudara mau mendengar suara Tuhan. Telinga, mulut kita itu dipakai Tuhan, hati kita juga dipakai Tuhan. Semoga saudara mempraktekkan apa yang saudara dengar hari ini, karena Tuhan akan sangat gembira kalau saudara dan saya ini menjadi orang Kristen S3, setia sampai selesai. Amin.